Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Selamat sore para pendengar setia kanal YouTube MTS Surya Buana Malang. Kembali lagi bersama kami hari ini bersama saya Bu Hurin Wardani Fitroti dalam rutinitas baru kita setiap sore pada bulan Ramadan, yakni Mimbar Ramadan. Nah, sebelum Bu Hurin ingin berbagi sedikit pengetahuan kepada kalian semua, marilah kita bersama-sama mengucap syukur terlebih dahulu kepada Allah, karena sampai detik ini Allah masih melimpahkan segala cinta kasih-Nya kepada kita, yang salah satunya berupa kesehatan, sehingga pemirsa sekalian masih bisa menyimak Mimbar Ramadan dari kami. Nah, sore ini pengetahuan yang ingin Bu Hurin bagikan kepada kalian semua, yakni mengenai 7 keutamaan melaksanakan puasa. Nah, keutamaan ini dijelaskan oleh Imam Izzuddin bin Abdissalam As-Sulami. Beliau mengatakan bahwa ada beberapa keutamaan puasa yang sangat menguntungkan untuk kita, karena bisa menjadikan diri kita, bisa membangun diri kita dan juga mengembangkan diri kita. 7 keutamaan tersebut, yang pertama yakni raf'ud darajat, yaitu meninggikan derajat. Ada sebuah hadis yang bunyinya demikian: idza jaa ramadhana futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatisy syayatin. Nah, di sini artinya apabila datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga dibukakan, pintu-pintu neraka ditutup dan dibelenggunya setan-setan. Kata futihat abwabul jannah, yaitu terbukanya pintu-pintu surga, ini adalah simbol bahwa saat Ramadan Allah benar-benar memberikan kita peluang yang lebih besar untuk meningkatkan iman kita, untuk meningkatkan amal ibadah kita, agar kita juga memiliki kesempatan yang lebih besar untuk masuk surga. Apakah ini artinya saat bukan bulan Ramadan pintu-pintu surga tertutup? Tentu saja tidak. Akan tetapi pintu surga saat bulan Ramadan seperti ini malah lebih terbuka sangat lebar. Kesempatan kita lebih tinggi daripada bulan-bulan yang lain. Kemudian kata wa ghulliqat abwabun nar, di sini Imam Izzuddin memberikan pengertian bahwa simbol tersebut yakni untuk menyedikitkan maksiat. Nah, beliau menggunakan kata menyedikitkan. Kenapa? Karena kita sebagai manusia pada dasarnya memang tempatnya salah dan juga khilaf. Kita menghadap Allah di kemudian hari pasti membawa dosa kita. Tetapi bagaimana caranya agar dosa-dosa kita itu hanya sedikit saja? Dan yang terakhir, dibelenggunya setan-setan. Nah, itu maksudnya bagaimana? Simbol ini adalah tanda terputusnya kewaswasan atau bisikan lembut setan bagi orang-orang yang berpuasa. Artinya, baik buruknya orang yang berpuasa itu adalah tergantung pada diri sendiri. Apakah kita masih saja ingin berbuat maksiat meskipun kesempatan kita untuk masuk surga itu sudah terbuka sangat lebar. Nah, selanjutnya keutamaan yang kedua yakni takfir al-khati'at, yaitu penghapus kesalahan atau dosa. Mungkin pendengar setia kanal YouTube MTS Surya Buana ini sudah sangat familiar dengan hadis berikut. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nah, di sini barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Di sini yang dimaksud imanan itu adalah kita iman atau meyakini kewajiban puasa dan juga melakukannya. Kemudian wahtisaban,
Wahtisaban mengharapkan pahala. Maksudnya bagaimana kita menghambakan diri kepada Allah. Itu adalah bentuk penyerahan diri kita kepada Allah, bahwa kita mengharapkan pahala dari Allah atas apa yang sudah kita kerjakan. Dan saat kita menghambakan diri kepada Allah itu, insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan yang ketiga, kasrun al-syahwat, yakni mengalahkan syahwat. Ada salah satu hadis yang menyebutkan bahwa kita diperintahkan untuk berpuasa karena puasa itu adalah penekan syahwat. Maksudnya bagaimana? Saat kita berpuasa, kita akan menahan diri untuk tidak makan, untuk tidak minum. Kita dalam keadaan lapar dan haus. Nah, saat kita lapar dan haus, itu artinya kita tengah menekan syahwat kita, menekan keinginan kita untuk makan dan minum. Nah, yang perlu kita pahami di sini, yang dimaksud lapar dan haus itu adalah keadaan yang memang kita sengaja untuk berpuasa, sengaja untuk beribadah, sengaja untuk menahan makan dan minum. Bukan lapar dan haus karena keadaan ekonomi yang nantinya biasanya nanti akan menimbulkan kejahatan sosial. Kemudian yang keempat, keutamaan puasa yakni takthir al-shodaqot, yaitu memperbanyak sedekah. Nah, saat kita merasakan lapar dan haus, insya Allah kita akan mendapatkan dorongan untuk bersedekah. Bagaimana caranya? Saat kita lapar, kita akan mengingat, oh begini rasanya orang lapar, begini rasanya orang haus. Nah, karena itu hati kita semoga bisa tergerak untuk memberikan makanan atau bersedekah kepada orang-orang yang kelaparan. Karena saat kita mengalami sesuatu yang tidak mengenakan atau sebuah penderitaan, itu hanya ada dua jalannya. Kita menjadi egois atau kita menjadi dermawan. Tinggal kita memilih yang mana. Kalau kita menjadi egois, berarti kita tidak mementingkan orang lain. Kita hanya mementingkan diri kita. Bagaimana caranya besok saya tidak merasakan penderitaan ini lagi, merasakan hal yang tidak enak ini lagi. Tapi kalau kita memutuskan untuk menjadi orang yang dermawan, maka kita akan berpikir bagaimana caranya agar orang lain ini tidak merasakan hal yang kita rasakan, agar mereka tidak perlu untuk berdiri di posisi kita. Nah, itu adalah keutamaan yang keempat. Selanjutnya keutamaan yang kelima, taufir al-ta'at, yakni menyempurnakan ketaatan. Nah, ini saat kita lapar dan puasa, coba kita pikirkan, kalau kita besok masuk neraka, kita pasti akan kelaparan dan kehausan. Mungkin pemikiran seperti ini tidak semua orang memikirkannya. Nah, di sini Imam Izzuddin menjelaskan mengenai hal tersebut. Saat kita lapar dan haus, coba diingat-ingat, diangan-angan, kalau besok kita masuk neraka, bagaimana kelaparan dan kehausan yang akan kita rasakan. Saat kita mengingat neraka, mengingat bagaimana sengsaranya besok kita di neraka, itu akan mendorong kita untuk meningkatkan ketaatan kita, meningkatkan ibadah kita, bagaimana caranya agar besok kita tidak masuk neraka. Dan yang keenam, syukur alim al-khafiyat, bersyukur mengetahui kenikmatan tersembunyi. Nah, ini karena kita adalah manusia yang sering lalai atau sering terlena akan kenikmatan, biasanya kita tidak menyadari bahwa hal-hal kecil yang sebenarnya adalah itu hal besar sudah diberikan Allah kepada kita setiap harinya, bahkan setiap detiknya. Kita bisa bernafas, kita bisa melihat, mendengar, berbicara, itu adalah sebuah kenikmatan. Dan saat kita merasakan kenyang, itu juga termasuk kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya itu kita seyogyanya harus bersyukur atas luasnya cinta kasih Allah kepada kita. Nah, mungkin karena selama ini setiap hari kita bisa bernafas, setiap hari kita bisa merasakan kenyang, maka kita kurang bersyukur akan hal-hal itu.
Mungkin kalau dipikir, oh iya, hal itu hanya hal yang kecil, padahal sebenarnya itu adalah hal yang sangat besar. Coba kalau kita tidak bisa melihat, kita tidak bisa mendengar, kita tidak bisa merasakan kenyang, atau kita bahkan nanti sudah tidak bisa bernafas atau sesak nafas saja, pasti nanti kita akan merasakan syukur. Oh iya, setiap hari, setiap menit, bahkan detik Allah itu sudah memberikan semua nikmat kepada kita semua. Dan yang terakhir yaitu al-inzijar an khawatir al-ma'asi wa al-mukhalafat, yaitu mencegah keinginan bermaksiat dan berlawanan. Nah, saat kita puasa pasti kita lapar dan haus. Saat kita lapar dan haus, biasanya kita akan terdorong untuk lebih diam. Kita akan berselisih dengan temannya, juga malas karena kita lapar, karena kita haus, akan membuang-buang tenaga. Nah, ini tidak apa-apa. Sebagai latihan untuk pengolahan diri kita, untuk menahan keinginan berlawanan atau berselisih dengan orang lain. Nah, itu sedikit wawasan dari Bu Hurin mengenai 7 keutamaan berpuasa. Semoga kita semua bisa menerapkan atau bisa benar-benar menerapkan keutamaan puasa ini agar kita nilai ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekian dari Bu Hurin, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.